Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang psikologi pendidikan, khususnya adalah tentang perkembangan siswa. Ya, saya spesifikkan siswa sebab nanti yang menjadi objek kalian yaitu siswa. Ya, karena kalian nanti sebagai seorang guru. Diawali dari definisi. Nah, definisi perkembangan itu sebenarnya apa sih? Nah, perkembangan itu diambil dari kata dasar kembang, ya, kemudian berubah menjadi kata kerja, diawali dengan ya, berkembang. Itu artinya adalah mekar atau terbuka. Nah, ini berkembang dalam konteks bunga, berarti berkembang yaitu mekar. Nah, akan tetapi secara lebih luas dapat dipahami berkembang itu sendiri adalah sebuah proses perubahan yang bisa menjadi lebih sempurna. Dalam hal apa? Bisa dalam hal kepribadian, kemudian dalam pola pikir, pengetahuan, kecakapan, skill, dan lain sebagainya. Nah, adapun perkembangan itu sendiri ya merupakan hal yang berkaitan dengan berkembang. Jadi perkembangan dapat kita pahami sebagai hal-hal yang berkaitan dengan perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan ke arah kesempurnaan atau kematangan, baik dari pola pikir, kepribadian, skill, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia sudah jelas ya bahwasanya perkembangan diambil dari kata kembang, berkembang. Nah, berikutnya kita masuk pada pengertian perkembangan dalam kamus bahasa Inggris. Itu sama halnya dengan development, ya, perkembangan atau growth, pertumbuhan, dan juga evolution. Nah, evolution ini juga perubahan, ya, perubahan yang lambat, ya, yang lambat secara bertahap. Karena sejatinya tidak ada perkembangan yang bersifat cepat, ya, namun memerlukan waktu. Nah, berikutnya dalam kamus Al-Munawwir, ya, kata perkembangan itu sama halnya dengan an-numuwu, ya, an-nash'u atau at-tatawwur. Nah, ketiganya ini merujuk pada perkembangan. Nah, berikutnya adalah dalam Dictionary of Psychology, ya, Dictionary of Psychology. Di situ dinyatakan bahwasanya ada empat tahapan perkembangan atau definisi dari perkembangan itu sendiri. Yang pertama yaitu perubahan organisme, ya, secara progresif atau secara kemajuan, ya, secara progresif atau peningkatan, dan secara kontinu atau secara terus-menerus dari from birth to death, yaitu dari mulai lahir sampai meninggal. Jadi di sini perkembangan itu dapat dinyatakan perubahan secara terus-menerus, secara kontinu, secara progresif. Jadi tidak ada perkembangan yang mundur, tapi perkembangan itu bersifat progresif atau ke arah kemajuan, dari mulai lahir, ya, dilahirkan, seseorang itu dilahirkan sampai meninggal. Nah, berikutnya dalam Dictionary of Psychology itu sendiri juga dinyatakan bahwasanya perkembangan itu disamakan juga dengan growth. Nah, nanti kita bahas juga, ya, kita singgung sebenarnya apa sih perbedaan antara growth, ya, pertumbuhan dengan perkembangan. Barangkali teman-teman nanti dalam makalah juga sudah disinggung tentang hal tersebut. Ya, kita singgung sekarang saja. Jadi perbedaannya, jika growth atau pertumbuhan itu lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat kuantitatif, ya, misalnya berat, luas, dan lain sebagainya. Karena tapi kalau perkembangan itu lebih bersifat kualitatif. Ya, jadi perkembangan lebih bersifat kualitatif. Ya. Berikutnya adanya perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk yang meliputi persatuan antara bentuk tubuh dan juga fungsi-fungsinya. Nah, di sini ada perubahan-perubahan dalam diri seseorang, ya, yang menyatukan antara bentuk tubuh, ya, fisik, secara fisik, dengan fungsi-fungsi organ tersebut. Nah, berikutnya ada juga, ya, yang terakhir ini dalam Dictionary of Psychology, perkembangan itu dapat diartikan sebagai sebuah maturation atau kedewasaan atau kemunculan
pola-pola perilaku yang mungkin tidak melalui proses pembelajaran. Jadi proses pendewasaan, ya, pendewasaan diri seseorang yang di luar dari dasar-dasar pembelajaran. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa. Nah, jadi seorang siswa, ya kita khususkan, kita spesifikkan pada siswa karena kita pembahasannya adalah perkembangan siswa. Nah, perkembangan siswa itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu berarti faktor yang berasal dari dalam diri seorang siswa, yaitu adanya minat dan bakat. Kemudian faktor eksternal itu adalah dari luar dirinya yang meliputi lingkungan, ya, lingkungan, faktor lingkungan maupun dari pengalaman. Nah, jadi seseorang bisa berkembang, ya, perkembangan siswa itu nanti dipengaruhi oleh dua faktor ini secara general, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, nanti kita akan masuk pada faktor mana yang lebih dominan. Baik, kita lanjutkan. Nah, berkaitan dengan dominant factors atau faktor-faktor dominan mana yang lebih berpengaruh pada perkembangan diri seseorang. Nah, tadi ada faktor internal dan faktor eksternal yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, manakah yang lebih dominan? Ini terdapat perbedaan di antara para tokoh. Yang pertama ada yang disebut dengan aliran nativisme. Nah, aliran nativisme ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer. Nah, aliran nativisme ini sering disebut juga sebagai pesimisme pedagogik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini aliran ini mempercayai bahwasanya faktor yang paling dominan dalam perkembangan diri seseorang itu adalah faktor pembawaan atau faktor minat dan bakat dari diri seseorang, atau bisa juga faktor keturunan. Nah, berarti dari sini Arthur mengesampingkan semua hal yang berada di luar keturunan. Jadi lingkungan, pengalaman belajar selama di lingkup pendidikan itu tidak berpengaruh menurut aliran nativisme ini. Nah, tadi dinyatakan sebagai pesimisme pedagogi. Pesimisme pedagogi, kita jelaskan, pesimisme lawan dari optimis, berarti adanya pesimisme terhadap pedagogi, terhadap pendidikan. Nah, berarti mengesampingkan bahwasanya pendidikan itu tidak penting. Yang paling penting adalah faktor minat, bakat, dan keturunan yang ada dalam diri seseorang. Berikutnya ada aliran empirisme. Nah, aliran empirisme itu didasarkan atas empirik atau pengalaman. Nah, di sini tokoh pelopornya yaitu ada John Locke. Ya, John Locke. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya yang paling berperan utama dalam perkembangan diri seseorang itu bukanlah keturunan. Jadi ini sebaliknya dari aliran nativisme, ya. Berarti yang paling dominan dalam menentukan perkembangan diri seseorang itu adalah adanya faktor lingkungan, ya, lingkungan ataupun pengalaman. Nah, berikutnya yang ketiga ada aliran konvergensi. Nah, aliran konvergensi ini merupakan gabungan antara nativisme dengan empirisme. Nah, di sini ya, konvergensi dinyatakan bahwasanya antara kedua hal, yaitu dari minat dan juga dari lingkungan maupun pengalaman, itu sangat berperan penting dalam perkembangan diri seseorang. Nah, dalam konteks ini berarti seorang siswa. Jadi misalkan tadi dari lingkungan sekolah, ya, ataupun lingkungan di luar sekolah, kemudian pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar siswa di kelas itu juga nanti berpengaruh terhadap perkembangan. Oke, kita ambil ya flashback pada nativisme tadi. Nah, nativisme ini sebagai contoh, ya, meskipun seseorang ini sudah dididik sedemikian rupa, ya, namun karena minat dan bakatnya adalah menjadi seorang kiai, maka di situ berarti sekolah, ya, sekolah formal yang lain itu tidak akan berpengaruh apapun.
Nah, ini adalah kepercayaan aliran nativisme. Sementara kalau yang empirisme itu kebalikannya. Jadi, faktor yang paling dominan dalam menentukan perkembangan siswa, kesuksesan mereka itu adalah adanya pengalaman belajar dan juga lingkungan yang mendukung. Ya, jadi faktor keturunan itu nomor sekian. Ya, yang penting adalah kerja kerasnya, ya, kerja kerasnya dalam menikmati proses belajar. Ya, dalam menikmati ataupun juga mempelajari hal-hal yang ada di sekitar lingkungan. Dan yang ketiga konvergensi, ini adalah gabungan. Jadi baik bakat, minat dan juga lingkungan itu sangat berpengaruh sekali ya dalam proses perkembangan di seorang siswa. Jadi keturunannya, jadi keturunannya ini sudah memiliki minat pada bidang matematika, ya, keturunan matematika. Kemudian dalam proses pembelajaran lebih ditingkatkan lagi, guru memberikan atau menggunakan metode-metode yang baik dalam penyampaian sehingga akan terbentuklah perkembangan diri siswa. Baik ya, akan saya lanjutkan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan perkembangan. Nah, di sini ada pendapat dari Harlock yang menyatakan bahwa stage atau tahapan-tahapan dalam perkembangan rentang hidup seseorang itu terbagi menjadi 10 ya, ada 10 step atau 10 tahapan. Yang pertama adalah tahapan prenatal atau tahapan konsepsi. Nah, di sini dimana konsepsi berarti adanya pembuahan dari sel telur dengan sperma. Berikutnya ada infansi. Nah, infansi ini adalah dari mulai natal ya, natal atau lahir sampai dengan second week atau minggu kedua kelahiran. Berikutnya ada juga babyhood. Nah, babyhood ini dimulai dari second week, minggu kedua sampai second year, yaitu sampai tahun kedua. Jadi usia anak dari 0 sampai dari 2 minggu sampai 2 tahun itu disebut dengan babyhood. Berikutnya ada masa kanak-kanak ya, kanak-kanak atau early childhood. Nah, early childhood ini dimulai dari usia second year, yaitu dari usia 2 tahun sampai 6 year atau tahun ke-6. Jadi dari usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Nah, biasanya untuk 2 sampai 6 ini dimasuki ya oleh anak-anak TK ya, disebut dengan taman kanak-kanak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya inilah early childhood. Ya, permulaan masa anak-anak itu disebut dengan kanak-kanak. Nah, di sini mohon maaf ada kesalahan tulis ya. Di sini maksudnya adalah usia 6 sampai 10. Nah, berikutnya setelah masa kanak-kanak ya, early childhood, kita masuk pada masa anak-anak atau late childhood. Nah, late childhood ini apa? Yaitu ketika anak-anak ini sudah berusia 6 sampai dengan 10 atau 12 tahun. Dan berikutnya ada pre-adolescence. Ya, pre-adolescence ini usia 10 ya, 10 atau 12 sampai 13 sampai 14. Ada juga nanti adolescence, yaitu usia 13-14 sampai 18 tahun. Berikutnya masa dewasa atau early adulthood. Nah, ini dimulai pada usia 18 sampai 35. Ada yang berikutnya paruh baya atau middle adulthood. Nah, ini usia rentang antara 35 tahun sampai 65 tahun. Dan yang terakhir ini adalah masa tua. Ya, masa tua ini dimulai pada usia 65 tahun sampai dengan meninggal. Nah, di sini perkembangan dari seseorang ya, ini kita khususkan pada seseorang ya, atau kita generalisasikan seseorang atau manusia itu melalui 10 tahap ini. Namun kalau misalnya kita lebih spesifik pada peserta didik, berarti kita bisa memulai peserta didik itu dari usia kanak-kanak ya, early childhood ya, karena biasanya pada usia 2 tahun 3 tahun itu anak sudah dimasukkan ke PAUD ya, PAUD atau kelompok bermain. Nah, di sini sudah mulai ada perkembangan dalam segi kognitif, dalam segi sosial emosional ya, atau sosial moral, dan juga dalam segi fisik. Nah, dari untuk
sekolah itu sendiri, ya sekolah itu sendiri, peserta didik dapat memulai mengikuti sekolah dalam lingkup formal itu diawali dari masa kanak-kanak atau masa childhood. Dan kalau misalkan nanti sampai usia parubaya, yaitu middle adulthood, dan masih memiliki keinginan untuk belajar, ya ketika di sebuah lembaga mungkin masih mengizinkan, tidak masalah. Nah, inilah perkembangan, ya tahapan perkembangan dari manusia, ya dari masa ke masa sampai meninggal. Berikutnya ada law of development atau hukum-hukum tentang perkembangan. Yang pertama ada hukum konvergensi. Nah, hukum konvergensi ini menentangkan, ya, atau mengkomparasikan, membandingkan antara hereditas atau faktor keturunan atau faktor minat dan environment atau lingkungan. Nah, jadi di sini maksud dari hukum tentang perkembangan itu bukan berarti hukum sebagaimana hukum dalam pidana, itu bukan, ya, tapi hukum dalam arti suatu hal yang terjadi, ya, terjadi akan adanya sesuatu. Jadi hal tersebut terjadi dalam perkembangan seorang manusia. Nah, hal-hal ini yang kita sebutkan ini tidak terlepas dari adanya perkembangan manusia. Dalam proses perkembangannya itu pasti melalui hal-hal ini. Nah, yang pertama itu adalah konvergensi, yaitu adanya pertentangan antara hereditas dan juga environment atau lingkungan. Jadi faktor mana yang paling berpengaruh dalam diri seseorang untuk berkembang itu? Apakah faktor hereditas atau bakatnya itu, atau mungkin dari faktor environment, lingkungan belajar ataupun lingkungan di luar formal, ya, di luar lingkup pendidikan formal, berarti lingkungan masyarakat. Nah, di sini hal yang menjadi sebab akibat dari munculnya perkembangan itu. Yang berikutnya ada pertahanan dan pengembangan diri. Nah, pertahanan ini bisa dilakukan oleh, sebagai contoh, yaitu oleh bayi, ya, bayi yang belum berkembang secara intelijensi atau kognisinya. Nah, di sini bayi itu cenderung untuk mempertahankan diri dengan cara meminum susu dari ibunya, ya, sebagai bentuk pertahanan diri. Kemudian juga pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini hal yang tidak bisa terlepas dari adanya perkembangan itu, ya, pengembangan diri. Jadi pada fase berikutnya setelah bayi ini sudah melalui fase menyusui, ya, secara bertahap dia akan mengetahui tentang adanya hal-hal di sekitarnya, misalnya mainan, ya, dengan cara bermain itu bisa menjadi proses pengembangan diri. Berikutnya ada masa peka atau stimulus. Nah, di sini hal yang tidak lepas dari adanya perkembangan diri itu adalah stimulus atau rangsangan. Rangsangan ini berarti di luar dari diri seorang peserta didik, bisa dari orang tua, ya, bisa dari guru, ya, untuk memberikan stimulus. Ya, stimulus itu tadi kita sebutkan, stimulus bisa berupa motivasi, ya, motivasi, penguatan, atau bisa juga memberikan inspirasi terhadap seseorang, ya, melalui apa? Bisa melalui cerita, ya, bisa melalui perilaku dan lain sebagainya. Berikutnya ada keperluan belajar. Jadi seseorang itu bisa berkembang, ya, adanya perkembangan dalam diri seorang siswa itu karena adanya motivasi belajar yang tinggi atau keperluan belajar. Jadi dia butuh untuk belajar karena dalam upaya meningkatkan kompetensi diri. Nah, ini nanti akan terjadi perkembangan. Kalau misalnya ini tidak dilakukan, ya, tidak ada keperluan belajar, dalam arti siswa sekolah ya hanya sekolah, tidak memikirkan kompetensi diri, nah maka perkembangan tidak akan terjadi. Nah, berikutnya ada kesatuan anggota. Nah, kesatuan anggota baik kognitif atau pikiran, afektif dan psikomotor. Jadi afektif, perasaannya juga turut serta, dan juga psikomotor atau fisik. Nah, ketiganya ini harus saling terintegrasi, nah, supaya perkembangan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan berikutnya dalam perkembangan, hal yang tidak bisa terlepas dari perkembangan juga adanya tempo atau cepat lambat. Nah, dalam diri seseorang cepat lambat ini mungkin ditemui, ya, kalau misalkan tentang tadi mungkin
mungkin teman-teman sudah mendiskusikan, ada anak yang kurang dalam menangkap materi dari guru, namun ada yang cepat. Nah, ini adalah sebagai proses dari perkembangan. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Namun keduanya sama-sama memiliki waktu untuk berkembang. Nah, namun waktunya ada yang singkat, namun ada yang lambat. Nah, berikutnya terkait dengan hukum perkembangan, ya, yang berikutnya yaitu tentang irama. Ya, irama maksudnya di sini adalah adanya fluktuasi atau adanya naik turun, ya, naik turunnya perkembangan. Jadi perkembangan ini tidak selamanya naik terus menerus, namun terkadang ada krisis perkembangan atau berhentinya sebuah perkembangan. Nah, sebagai contoh, ini adalah pada masa Trots periode pertama. Nah, Trots periode pertama ini adanya krisis periode pertama, yaitu pada anak rentang usia 2-3 tahun. Di sini anak sedang muncul besarnya egoisme pribadi, ya, mementingkan diri sendiri ini sangat kuat pada masa ini. Nah, sehingga perkembangannya terhambat untuk sementara waktu pada usia tertentu, ya, pada usia tersebut, yaitu usia 3 tahun. Namun setelah usia 2-3 tahun ini terlampaui, 4 tahun dan seterusnya, ini sikap anak sudah mulai berkembang lagi, ya, egoismenya mungkin sudah mulai memudar. Nah, berikutnya terus periode 2. Nah, ini usia sekitar 14-17. Nah, 14-17 tahun ini dimana ada krisis perkembangan. Seseorang itu cenderung membantah orang tua untuk mencari jati diri dan identitas diri. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ya, bahwasanya perkembangan seseorang itu tidak selamanya naik secara mulus, namun pada waktu-waktu tertentu ada masa di mana perkembangan itu turun dalam arti bukan turun berkembang secara negatif, itu bukan, ya, tapi dalam arti berhenti sejenak, ya, sebagai proses penyesuaian, begitu. Nah, yang terakhir adalah rekapitulasi. Rekapitulasi ini maksudnya adalah pengulangan kehidupan. Di sini dapat dipahami hukum perkembangan, ya. Rekapitulasi itu adalah dipercayai bahwasanya seseorang yang hidup sekarang itu mengulang dari apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya dulu, begitu. Jadi secara terus menerus akan mengulang-ulang. Jadi misalnya nanti kalian punya cucu, itu berarti mengulang kehidupan kalian. Nah, jadi mengulang tahapan-tahapan tersebut, ya, misalnya dari mulai lahir, kemudian juga nanti beranjak anak-anak, ya, anak-anak, remaja dan dewasa. Jadi prosesnya berulang-ulang terus menerus. Nah, berikutnya ada perkembangan. Nah, ini kita fokus pada perkembangan psikofisik siswa. Mohon maaf, ya, perkembangan fisik siswa. Nah, perkembangan psikofisik siswa ini tergabung dari dua kata, psiko dan fisik. Psiko berarti psikologi siswa dan juga fisik siswa. Yang pertama, ini ada 3 pembagian. Yang pertama adalah motor, ya, motor atau fisik. Yang kedua adalah kognitif. Yang ketiga adalah sosial dan moral. Nah, di sini yang pertama yaitu motor atau fisik. Jadi perkembangan fisik siswa itu meliputi apa saja? Yang pertama yaitu diawali dari syaraf, kemudian otot, ya, syaraf baik syaraf otak maupun syaraf yang lain. Kemudian otot. Nah, otot ini juga sangat penting, ya, sangat penting yang mendukung dalam proses pembelajaran, ya. Otot itu fungsinya adalah menggerakkan anggota tubuh. Nah, misalnya untuk menggambar. Nah, untuk menggambar atau untuk mengerjakan tugas dari guru memerlukan fisik ini, khususnya otot itu sendiri, dan juga hal-hal lain yang bersifat fisik. Berikutnya adalah kognitif. Nah, kognitif ini berkaitan dengan pikiran, ya, pikiran seseorang atau pikiran siswa. Yang berikutnya adalah ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini menurut Piaget itu melampaui 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan sensori motor, yang kedua adalah preoperasional, yang ketiga adalah
konkret operasional, dan yang terakhir adalah formal operasional. Yang pertama sensori motor. Nah, sensori motor dari kata sensor ya berarti pengenalan terhadap sesuatu melalui gerakan-gerakan. Nah, jadi di sini sensori motor diawali dari usia 0 sampai 2 tahun, di mana kemampuan kognitifnya itu hanya pada tahapan mengenal sesuatu yang ada di sekitarnya. Ya, niteni ya, kalau bahasa Jawanya itu niteni sesuatu. Nah, dalam tahapan ini itu bisa disebut juga dengan adanya insting ya, insting untuk mengenali ibu ya, mengenali ibu. Namun mengenali dalam arti itu bukan hanya mengenali sosok ibu, namun hal yang dibawa oleh ibu, misalnya ASI ya, ASI seorang ibu. Jadi dia taunya hanya sebatas memenuhi kebutuhan ya, kebutuhannya untuk minum ya, mempertahankan diri itu. Nah, jadi di sini masih pada tahapan sensori motor ya, adanya sensor dari gerakan-gerakan atau sensor fisik ya, dari misalnya kontak antara seorang ibu dengan anak, sampai sebatas itu saja. Kemudian ini preoperasional. Nah, preoperasional ini seseorang itu khususnya siswa ya, siswa kalau misalnya sudah mulai sekolah usia 2 tahun itu 2 sampai 7 tahun. Nah, ini sudah mulai mengenal sesuatu yang ada di sekitar. Misalnya sudah mulai mengenal hitung ya, 1, 2, 3. Nah, sudah bisa menghitung, tapi belum tahu hakikat menghitung itu sebenarnya untuk apa. Nah, hanya sebatas perkembangan untuk mengenali sesuatu yang ada di luar dirinya. Jadi mengenal bilangan, lambang bilangan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah usia 7 sampai 11. Nah, ini sudah bisa melakukan klasifikasi. Jadi misalnya 1, 2, 3, oh berarti itu termasuk bilangan ya, sudah masuk pada klasifikasi dan juga identifikasi terhadap sesuatu hal yang ada di sekitar. Oh berarti saya dulu itu sering melihat bunga ya, bunga warnanya putih, ini adalah mawar. Namun ternyata ada juga loh mawar yang berwarna selain putih ya, misalnya ada mawar merah, mawar kuning. Nah, sudah bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu hal. Nah, yang terakhir itu tahapan formal operasional. Ini dimulai dari usia 11 sampai dengan 17 tahun. Nah, pada usia ini ciri-ciri dari seorang siswa itu sudah bisa membentuk hipotesis ya, sudah bisa membentuk hipotesis, sudah bisa memahami hakikat dari sesuatu ya. Nah, kalau misalnya dipertanyakan lah terus usia selanjutnya 18 sampai mungkin meninggal. Nah, jadi dalam penelitian Piaget ini meskipun terbatas sampai usia 17 tahun, namun 17 tahun inilah masuk dalam kategori maturity ya, maturation atau kedewasaan seseorang, di mana pemikirannya sudah ya, pemikiran atau ranah kognitifnya itu sudah pada ranah membentuk hipotesis dan memahami sesuatu secara mendalam. Formal operasional dimulai pada usia 11 sampai 15 tahun. Mohon maaf tadi ada kesalahan penyebutan, yaitu 17 ya. Nah, 11 sampai 15 tahun berarti sampai usia kelas 3 ya, kelas 3 SMP sederajat. Nah, di sini sudah mulai mengenal atau bisa membuat hipotesis ya, perkiraan-perkiraan, dan juga mengenal konsepsi-konsepsi. Jadi misalkan dia berhitung ya, dia berhitung itu gunanya apa. Nah, sudah mulai mengenal hal tersebut. Jadi tentang kegunaan hal-hal yang sudah dilakukan atau yang didapatkan selama pembelajaran. Yang berikutnya ada perkembangan psikofisik, khususnya psiko, yaitu sosial dan moral. Nah, sosial dan moral ini tokohnya itu ada Piaget juga ya, Piaget. Nah, Piaget itu juga menyatakan bahwasanya perkembangan moral itu diawali dari preoperasional, konkret operasional, dan juga yang terakhir adalah formal operasional. Jadi ada 3. Yang pertama preoperasional, ini dianggap bahwasanya seorang siswa itu menganggap bahwasanya sebuah
perilaku, ya perilaku itu didasari atas adanya hukuman dan ya, jadi adanya hukuman dan reward, punishment dan reward. Nah, jadi seseorang melakukan sesuatu itu atas dasar takut karena hukuman. Nah, makanya kalau misalnya kalian nanti menghadapi siswa-siswa pada masa preoperasional, yaitu rentang usia 2-7 tahun, ini anak masih takut dengan adanya hukuman, ya, masih takut dengan adanya hukuman, sehingga kemungkinan ketika kalian mengajar, ya mengajar dengan menakut-nakuti, dalam arti menakut-nakuti secara positif, ya, itu nanti bisa membuat mereka memahami sesuatu. Nah, jadi misalkan jangan tidak boleh mencuri atau tidak boleh mengganggu temannya, nanti tangannya gatelan loh, nah misalnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa menakut-nakuti, ya menakut-nakuti seseorang sehingga siswa tersebut nanti bisa menjadi lebih baik. Nah, itu pada tahapan praoperasional. Kemudian konkret operasional, nah ini sebagai penengah dari praoperasional dan formal operasional. Nah, yang terakhir yaitu formal operasional. Nah, formal operasional ini tidak lagi mengenal adanya hukuman, namun mereka sudah bisa berpikir kritis. Oh, saya melakukan ini atas kesadaran, jadi ini tidak boleh, ini boleh. Jadi sudah ada perilaku-perilaku yang terbentuk karena adanya kesadaran-kesadaran. Jadi moral, perkembangan moral ini terbentuk bukan karena adanya hukuman lagi, namun karena adanya kesadaran bahwa ini baik, ini tidak baik, seperti itu. Nah, berikutnya adalah tentang urgensi adanya perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif siswa, baik nanti siswa sekolah dasar, ya, sekolah menengah. Kalau misalnya kalian PAI, ya berarti sekolah dasar, menengah, ya, dan juga menengah atas, menengah pertama dan menengah atas. Nah, nanti kalian harus menyesuaikan dengan perkembangan kognitif tersebut, ya. Jangan sampai misalkan untuk anak atau siswa yang menengah atas, nanti kalian ingin memperbaiki perkembangan moralnya dengan cara menakut-nakuti, itu tidak akan memberikan efek, ya. Jadi dengan cara memberikan contoh perilaku, dan nanti dengan kesadaran mereka akan mengikuti kalian, ya, seperti itu. Dan ini tentang ranah kognitif, ya. Ranah kognitif atau pemikiran itu fungsinya untuk apa, urgensinya untuk apa. Nah, jadi ranah kognitif ini nanti akan berpengaruh pada kognitif itu sendiri, pola pikir seseorang, pemikiran seseorang, dan juga akan berpengaruh pada kecakapan yang lain, yaitu afektif dan juga psikomotorik. Jadi hal yang mendasar, ya, hal yang mendasar dalam perkembangan siswa itu sejatinya adalah ranah kognitif, ya, kognitif atau pemikiran penalaran. Nah, ketika pemikiran dan penalaran ini sudah berkembang dengan baik, maka nanti akan berpengaruh pada ranah afeksi, ya, kecakapan afeksi mereka, kecakapan emosional mereka, ya, dalam mengontrol emosi. Oh, ternyata jika kalau misalnya dalam pembelajaran Quran hadis, nah dinyatakan bu guru itu tidak boleh, ya, tidak boleh meninggalkan sholat, misalkan seperti itu sebagai contoh. Nah, seseorang ini ketika sudah cakap dalam hal kognitif, nah secara otomatis nanti afeksinya juga sama, ya. Jadi perasaan emosional, oh berarti saya tidak boleh meninggalkan sholat, oh berarti saya tidak boleh, kalau la taudhu wala jannah misalnya sudah diajarkan seperti tidak boleh marah, berarti bisa mengontrol emosi dalam dirinya, emosi positif maupun negatif. Nah, berikutnya juga psikomotor, ya, psikomotor atau tindakan yang berupa fisik, ya, misalnya sebagai contoh tadi tentang dalil-dalil tentang sholat, sholat wa atuz zakat. Nah, sudah diterangkan bu guru bahwasanya melakukan sholat dan zakat itu hukumnya wajib. Nah, berarti dari ranah kognitif sudah masuk, ya, sudah masuk pemikirannya, sudah masuk bahwasanya oh berarti ini baik, ini buruk. Berikutnya diterapkan dalam hal psikomotor, ya, dalam hal perilaku dia sehari-hari dengan cara menjalankan sholat. Nah,
berikutnya tahapan perkembangan manusia dalam Islam. Nah, ini ada masa prakonsepsi, prenatal, ya, natal, until death, dan juga eskatologis. Yang pertama prakonsepsi. Ini prakonsepsi berarti masa sebelum pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Berarti di sini perkembangan manusia, namun pada saat antara ibu dan bapaknya belum saling mengenal, ya, masih memperbaiki diri, masih membenahi diri untuk persiapan menjadi sepasang suami istri. Yang berikutnya adalah masa prenatal. Nah, prenatal atau bisa disebut juga masa konsepsi atau pembuahan antara sperma dengan sel telur. Yang berikutnya adalah masa natal sampai death. Nah, natal sampai death ini adalah masa kelahiran sampai dengan kematian. Nah, ini dalam Islam disebutkan juga, ya, tentang kelahiran seseorang sampai meninggalnya. Nah, ini untuk prenatal, ini juga di dalam ayat Al-Quran disebutkan melsulalatin meltin, yaitu dari sari padi tanah kemudian menjadi nutfah, alaqah, sampai seterusnya. Dan natal, ya, natal to death, yaitu dari hidup sampai meninggal. Ini juga ada pembahasan juga dalam Islam, yaitu kalau kematian berarti berkaitan dengan alam barzah. Dan yang terakhir ada perkembangan eskatologis. Jadi kalau dalam Islam itu tidak hanya mempertimbangkan masalah kehidupan dunia, namun juga kehidupan akhirat. Nah, kehidupan akhirat inilah yang disebut dengan ranah eskatologis, yaitu nanti setelah yaumul barzah ada yaumul ba'ats atau kebangkitan, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, dan lain sebagainya. Nah, itulah perkembangan manusia dalam perspektif Islam. Nah, secara umum hampir sama, namun yang membedakan adalah dalam ranah eskatologis. Berikutnya di sini ada faktor-faktor, ya, faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia dalam Islam. Nah, yang pertama adalah faktor heredity atau faktor keturunan. Nah, ini disebutkan di dalam hadis, ya, tungkahul mar'atu li arba'in lima liha, dari hartanya, kemudian dari keturunannya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya faktor perkembangan dalam diri seseorang, ya, itu dipengaruhi adanya keturunan. Makanya diperintahkan untuk memilih seorang suami atau istri dilihat dari faktor keturunan. Nah, karena apa, nanti semua hal itu bisa diturunkan dalam arti intelijensinya, kemudian sikap atau attitude-nya, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu adanya environment atau lingkungan. Nah, di situ dilarang untuk menikahi wanita dari golongan majusi. Dikhawatirkan apa, dari lingkungan tersebut nanti akan membentuk juga, ya, atau terinternalisasi dalam diri seseorang itu untuk mempercayai adanya aliran majusi atau agama majusi tersebut. Nah, berikutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, yaitu adanya takdir atau sunnatullah atau ketetapan Allah. Jadi takdir ini juga berpengaruh terhadap perkembangan, namun dalam perspektif Islam. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya perkembangan itu dapat dimaknai sebagai proses perubahan menuju kesempurnaan atau kematangan, baik dalam pola berpikir, kemudian juga dalam pola perilaku, dalam pengetahuan, dan lain sebagainya. Adapun perkembangan peserta didik itu dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, misalnya dia memiliki bakat, ya, dalam hal seni, dalam hal matematika, dalam hal agama misalkan. Nah, itu bakat dalam diri seseorang. Nah, sementara kalau dalam eksternal, faktor eksternal berarti dari luar dirinya, ya, berarti bisa dari lingkungan, ya, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan juga pengalaman belajar. Ini juga mempengaruhi perkembangan seseorang. Dari yang semula mungkin masih
tarafnya masih rendah sampai tinggi, ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, bagi seorang guru, bagaimana cara untuk mengetahui bakat, minat, ataupun juga hal-hal yang nantinya akan berpengaruh. Nah, ini maka pentingnya psikologi pendidikan khususnya terkait dengan perkembangan siswa adalah ini. Kalian bisa mengetahui, oh berarti siswa A ini memang sudah punya minat dan bakat dalam bidang ini, sehingga tinggal bagaimana cara kita sebagai guru dalam lingkungan pendidikan ini mengasah bakat tersebut sehingga dapat berkembang lebih baik. Nah, berikutnya tadi juga ada tahapan-tahapan tentang proses atau perkembangan, proses perkembangan manusia diawali dari konsepsi, tahapan konsepsi sampai old age atau umur tua atau dewasa sampai meninggal. Nah, dari situ saya kira kalian bisa mengambil hal-hal terkait dengan perkembangan siswa ini untuk nanti kalian bisa mengaplikasikan dalam lingkungan atau mungkin dalam ranah pendidikan yang akan nanti kalian khidmah ya. Jadi nanti silahkan teori-teori ini bisa kalian aplikasikan nanti dalam lingkup pendidikan ketika kalian menjadi seorang guru. Nah, jadi dicari tahu dulu mengapa siswa A seperti ini ya. Nanti kalian bisa merujuk pada teori perkembangan. Oh, berarti siswa yang masih usia kuliah ini belum bisa diajak untuk berpikir kritis. Jadi bagaimana penyajiannya ya, bagaimana metode yang akan digunakan itu nanti harus kalian pertimbangkan berdasarkan rentang perkembangan siswa tersebut ya. Jangan sampai salah dalam memperlakukan atau memberikan materi pembelajaran bagi siswa. Saya kira itu cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.